Vietnam dan Thailand imbang, timnas Indonesia U19 gagal ke semifinal. Timnas Indonesia U19 gagal melaju ke semifinal Piala AFF U19 meski mencatatkan kemenangan telak 5-1 atas Myanmar dalam pertandingan pamungkas grup A di Stadion Patriot Candrabaga pada Minggu kemarin malam. Kegagalan lolos ke semifinal ini tidak lepas dari hasil imbang 1-1 antara Thailand dan Vietnam yang digelar bersamaan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Thailand berhak melangkah ke semifinal karena unggul head-to-head dibandingkan Indonesia. Hasil ini membuat Vietnam memuncaki klasemen akhir dengan nilai 11 poin. Sedangkan timnas U19 menempati peringkat 3 klasemen sementara juga dengan perolehan 11 poin. Bagi Indonesia, kegagalan lolos ke semifinal ini menjadi yang pertama setelah di 3 penyelenggara sebelumnya, yakni tahun 2017, 2018, dan juga 2019 selalu menembus ke 4 besar. Netizen Indonesia serbu medsos AFF sebut laga Thailand versus Vietnam main mata. Timnas U19 Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF U19 2022 karena kalah secara head-to-head dari Thailand dan juga Vietnam. Dua pertandingan penentuan digelar bersamaan pada Minggu kemarin malam, yakni Indonesia versus Myanmar dan Thailand versus Vietnam. Indonesia menang 5-1 atas Myanmar di Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, Jawa Barat. Namun meski menang telak, timnas U19 Indonesia harus rela tersingkir dari Piala AFF U19 2022. Hal ini karena pada laga lainnya di grup A Thailand dan bermain imbang 1-1 lawan Vietnam. Kegagalan timnas U19 Indonesia lolos ke semifinal direspon kekecewaan oleh warganet Indonesia. Namun bukan karena performa tim asuhan Sintayong, melainkan mengenai laga Thailand dan Vietnam. Setelah skor imbang 1-1, tempo permainan Thailand versus Vietnam langsung menurun drastis. Baik Thailand maupun Vietnam memilih bermain santai dan banyak membuang-buang waktu. Beberapa pemain Thailand mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan. Hal inilah yang membuat sebagian besar warganet Indonesia menyerang medsos AFF. Mereka menyebut laga Thailand versus Vietnam bermain mata. Baik di Twitter maupun Instagram sudah banyak komentar para warganet Indonesia soal laga Thailand versus Vietnam. Resmi, Raheem Sterling pindah ke Chelsea. Sterling sudah menjalani tahun-tahun yang sukses bersama Manchester City. Dia berhasil memenangkan banyak gelar bersama The Citizens. Akan tetapi kebersamaan Sterling di Etihad Stadium akan segera berakhir. Penyerang asal Inggris tersebut tinggal selangkah lagi pindah ke Chelsea. Sterling memang menjadi incaran Chelsea setelah mereka melepas Romelu Lukaku ke Inter Milan. Kedatangan Sterling diharapkan akan mempertajam lini depan tim asuhan dari Thomas Tuchel. Fabrizio Romano mengklaim bahwa transfer Sterling ke Chelsea ini sudah beres. Manchester City sudah menyetujui tawaran yang diajukan oleh The Blues. Chelsea akan menebus Sterling seharga 45 juta pound sterling. Selain itu, ada juga tambahan add-ons yang besarannya mencapai 10 juta pound sterling. Sterling sudah mencapai kesepakatan personal dengan Chelsea beberapa hari yang lalu. Dia akan dikontrak selama 5 tahun plus opsi perpanjangan selama 1 tahun. Terungkap nomor punggung Erling Haaland di Manchester City. Haaland memakai nomor punggung yang sama dengan miliknya di Dortmund dan di Citizen tentu berharap produktivitas gol luar biasanya berlanjut. Erling Haaland akan mengenakan jersey nomor 9 untuk Manchester City musim depan nanti. Striker internasional Norwegia itu bergabung dengan juara Liga Premier Inggris dari Borussia Dortmund musim panas ini dalam kesepakatan senilai 51 juta pound sterling. Dengan nomor punggung tersebut berarti Haaland akan dipilih sebagai striker utama di tim asuhan Pep Guardiola. Haaland mengenakan kostum nomor 9 untuk Dortmund musim lalu dan kemudian sukses mencetak 29 gol dalam 30 penampilannya di semua kompetisi untuk tim Jerman tersebut. City pun berharap ia akan melanjutkan produktivitas luar biasanya tersebut dengan kembali memakai nomor yang sama di kancah sepak bola Inggris. Striker berusia 21 tahun itu akan mewarisi nomor tersebut dari Gabriel Jesus.
pemakai sebelumnya yang pindah ke Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Thomas Tuchel tidak mau Cristiano Ronaldo gabung Chelsea. Manajer Chelsea yaitu Thomas Tuchel tidak setuju klub mendatangkan Cristiano Ronaldo dari Manchester United karena dikhawatirkan akan merusak rencana dan keseimbangan timnya. Pemilik baru Chelsea bernama Todd Boehly tertarik untuk mendatangkan Ronaldo yang diklaim tersedia dengan harga 14 juta euro. Meski Ronaldo akan menarik bagi Boehly karena daya jual global dan rekor golnya, sang pemilik mengizinkan Tuchel untuk berbicara lebih banyak tentang pemain yang ingin direkrutnya. Dilansir dari Daily Mail, Tuchel memperhatikan apa yang terjadi di Old Trafford setahun yang lalu ketika rencana mantan manajer United bernama Ole Gunnar Solskjaer untuk menggunakan 3 pemain depan, yakni Jadon Sancho, Mason Greenwood, dan juga Marcus Rashford menjadi kecewa ketika Ronaldo didatangkan dari Juventus di akhir bursa transfer kemarin. Tuchel yang sedang dalam proses untuk mendatangkan Presnel Kimpembe dari Paris Saint-Germain sebagai pengganti Antonio Rudiger telah memformulasikan cara bermain musim depan dengan lini depan yang secara fleksibel. Visi Tuchel untuk 3 pemain depan adalah Raheem Sterling, Kai Havertz sebagai false nine dengan gaya Roberto Firmino, dan Rafinha, meski pemain asal Brazil itu juga dikaitkan dengan Barcelona. Gaji Paul Pogba di Juventus jauh lebih rendah daripada Manchester United. Paul Pogba akan menerima gaji yang jauh lebih sedikit ketika bergabung kembali dengan Juventus daripada yang ia terima di klub sebelumnya bersama Manchester United. Saat ini statusnya tanpa klub dan akan bergabung kembali dengan Juventus, di mana ia pernah menghabiskan 4 tahun yang sukses sebelum dibeli kembali oleh United pada tahun 2016 silam. Pogba akan menandatangani kontrak 3 tahun bersama Juventus dengan opsi perpanjangan setahun. Menurut outlet Italia Corriere dello Sport, ia diyakini akan mendapatkan gaji bersih sekitar 8 juta euro per musimnya, belum termasuk potensi tambahan 2 juta euro sebagai bonus terkait performa. Pogba pun saat ini sudah mendarat di Italia pada Jumat kemarin untuk menjalani serangkaian tes medis serta menyelesaikan semua berkas transfernya ke Juventus. Di Turin, gelandang Prancis pemenang Piala Dunia 2018 itu mendapatkan sambutan hangat dan meriah dari supporter bianconeri. Manchester United tertarik datangkan bek AC Milan Fikayo Tomori. Manchester United tertarik bisa mendatangkan bek AC Milan bernama Fikayo Tomori yang muncul sebagai salah satu bek terbaik di Italia dalam 1,5 tahun terakhir. Tomori merupakan produk Akademi Chelsea, namun ia tidak tampil mengesankan untuk tim utama mereka. Dengan hanya membuat 27 penampilan sebelum bergabung ke AC Milan dengan status pinjaman di bursa transfer musim dingin 2021. Pemain asal Inggris berusia 24 tahun itu membuat dampak instan di Italia yang memaksa AC Milan untuk mengontraknya secara permanen. Tomori memainkan peran integral saat Rossoneri kembali ke puncak sepak bola Italia dengan memenangkan Scudetto Serie A musim 2021-2022. Ia mencatatkan 40 penampilannya untuk klub di berbagai ajang kompetisi, 31 diantaranya di Liga Italia. Dilansir dari Calcio Mercato, The Red Devil tertarik untuk membawa Tomori kembali ke Liga Premier Inggris. Namun untuk mendapatkan Tomori, United harus berpikir panjang karena sang pemain dianggap mewakili masa kini dan masa depan AC Milan di mata manajemen klub. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.